yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman SQL diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end, di mana transaksi dalam halaman PyMathAdmin dibuatnya menggunakan perintah yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end tersebut. Kemudian disimpan pada store procedure, atau store procedure adalah objek runtine yang disimpan pada basis data MySQL. Sebelumnya pada praktikum atau pada tugas 2 kita sudah membuat SQL rumah sakit. Nah, sekarang tinggal praktikum transaksi dalam tugas 3 ini. Untuk tugas ketiga ini menggunakan PyMathAdmin untuk membukanya sendiri melalui Google Chrome. Lalu bisa disematkan linknya, karena di sini saya sudah ada, tinggal klik saja PyMathAdmin-nya dan dapat ditunggu dulu. Nah, setelah terbuka tampilannya akan seperti ini. Dan karena pada praktikum atau tugas 2 kita sudah membuat SQL rumah sakit, di sebelah pojok kiri pada tabelnya ada tulisan rumah sakit. Kita klik hal itu yang kemudian akan menjadi transaksinya. Cukup diklik saja. Nah, kemudian akan muncul tabel. Nah, jenis tabelnya masih InnoDB ya semua. Kemudian untuk membuat routines. Nah, routinenya ini ada di atas, bisa dilihat pada jajaran atas di sebelah kiri. Untuk membuat routinenya kita klik saja. Nah, ini sudah terlihat ada beberapa yang saya sudah buat routinenya dari transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3. Nah, buatnya tuh bagaimana? Nah, ini pertama isi dulu nama routinesnya. Saya isi dengan misalkan transaksi 1. Nah, definisinya apa? Seperti yang dikatakan di awal, bahwa membuat sebuah transaksi diawali dengan perintah begin dan diakhiri end. Nah, ini yang membuat transaksi pasien, mulai dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien. Dan untuk membuat routine yang baru bisa diklik, ada di pojok kanan yang bertuliskan create new routine. Nah, di situ permulaannya dibuat dan kemudian sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mengisinya bagaimana. Dan hal tersebut sama ya, dan akan menghasilkan hasilnya seperti ini setelah dikirimkan. Setelah itu klik bagian SQL, dan pada bagian SQL tentunya diisi dengan transaksi 1 misalkan.
Nah, setelah itu dapat dilihat pada bagian tabel pasien. Nah, sudah benar kita dapat melihatnya, ada ID pasiennya 1, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Dan untuk transaksi berikutnya juga sama dilakukan seperti transaksi 1. Dan jika ada perubahan, maka transaksinya dapat diubah. Selain ada bagian commit, nah commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Itu pada contoh yang pertama. Nah, bagaimana dengan rollbacks? Nah, biasanya rollback digunakan untuk mengukurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sebuah sistem. Nah, contohnya seperti ilustrasi di atas ini. Sama, diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Cuman kita tambahkan commit dan rollbacks-nya. Lalu ada bagian 3 yaitu checkpoint, di mana checkpoint ini merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Maksudnya, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka pada kondisi rollbacks yang kedua itu tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, nantinya bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint atau terakhir. Misalkan, ada 4 buah data yang dimasukkan ke basis data, kemudian ingin diubah atau tidak perlu dikembalikan lagi pada bagian checkpoint. Terus pada bagian keempat adalah trigger. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data, di mana event ini digunakan untuk memasukkan insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata pemicu yang di dalamnya trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Untuk memahami tentang trigger, dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Contohnya pada kasus rumah sakit telah dibuat ERD-nya seperti pada gambar berikut, di mana pada tabel tersebut ada 2 tabel baru yang ditambahkan, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Pada percobaan perintah trigger ini, nah nantinya akan difokuskan pada tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat, dimana nantinya akan pada proses ini selesai, maka akan muncul seperti kode obat, terus nama obatnya apa, harga, terus stoknya.